Halo Bobotoh, kecerdasan Boyan Hodak yang membagi kekuatan Persib secara bertahap nampaknya mulai membuahkan hasil. Persib Bandung yang di awal musim bergerak sangat lambat, nyatanya kini mantap berada di puncak klasemen BRI Super League. Bukan karena barisan pemain mewahnya, tapi karena strategi membaca kekuatan lawan yang baik. Boyan sadar, jika dia hanya mengandalkan kemampuan para pemain Persib, maka mereka akan mengalami kelelahan dan titik kejenuhan luar biasa. Dan disinilah peran strategi membaca kekuatan lawan menjadi kekuatan Boyan Hodak, di mana Borneo FC atau pesaing utama Persib Bandung justru tersungkur di bawah kekuatan mantan anak asuh Boyan Hodak, yaitu Mahlud United. Ini bukan sekadar soal 3 poin, ini soal membaca momentum, mental para pemain Persib, dan pesan keras bahwa Persib Bandung baru saja menghidupkan mesin perangnya di BRI Super League. Sekarang kita langsung masuk ke jantung ceritanya. Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan krusial atas PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 di Stadion GBLA. Skor yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Di saat yang hampir bersamaan, Borneo FC kehilangan poin penting. Kombinasi ini bikin Persib kembali berdiri kokoh di puncak klasemen. Gol Andrew Jung di menit ke-25 jadi pembeda. Berawal dari situasi sepak pojok, Tom Hai mengirimkan bola dengan umpan presisi dan Andrew menyelesaikannya dengan dingin. Menariknya, sebelumnya Andrew juga sempat berdiri di titik putih. Penalti itu gagal, tapi disinilah karakter tim ini terlihat. Gagal tidak membuat Persib panik. Kalau kamu perhatikan, Persib di babak pertama tampil cukup nyaman. Aliran bola rapi, pressing terukur, dan tempo permainan terjaga. PSM memang memberi perlawanan, tapi Persib terlihat lebih siap. Bahkan Boyan Hodak mengakui babak pertama adalah fase terbaik timnya di laga ini. Namun sepak bola selalu punya cerita mengejutkan. Babak kedua jadi ujian mental. PSM mulai berani naik, menekan dan memaksa Persib bertahan lebih dalam. Disinilah pertandingan berubah menjadi soal ketahanan, bukan lagi keindahan. Dan jujur saja, di momen seperti ini, siapa yang lebih tenang biasanya keluar sebagai pemenang. Boyan Hodak tidak menutup mata soal penurunan performa di babak kedua. Ia menyebut itu bukan penampilan terbaik timnya. Tapi menurutnya dalam liga yang ketat seperti ini, hasil akhir tetap yang paling penting. Dan Bobotoh pasti setuju, menang dengan cara apapun, selama caranya sah dan penuh perjuangan. Yang patut diapresiasi, tekanan PSM tidak benar-benar berubah menjadi ancaman mematikan. Lini belakang Persib tetap disiplin, blok-blok krusial, duel 1 lawan 1, dan posisi yang rapat membuat PSM frustrasi. Ini bukan soal bertahan total, tapi bertahan dengan cerdas. Pelatih PSM Thomas Truca bahkan mengakui kualitas para pemain Persib Bandung. Meski timnya kalah, ia menyebut anak asuhnya sudah berjuang maksimal. Ia menilai Persib sebagai tim yang terorganisir dengan baik dan punya pelatih yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Pujian dari lawan seperti ini bukan basa-basi, tapi pengakuan. Di babak kedua, PSM memang terlihat lebih berani. Beberapa peluang tercipta, salah satunya dari tembakan jarak jauh yang sempat membuat jantung Bobotoh berdegup lebih cepat. Tapi hingga menit terakhir, gol yang ditunggu PSM tidak pernah datang, dan disitulah mental juara Persib terasa. Sekarang kita tarik sedikit ke belakang dan lihat gambaran besarnya. Kemenangan ini membawa Persib mengoleksi 34 poin dari 15 pertandingan, angka yang sama dengan Borneo FC. Tapi Persib unggul dan berhak duduk di puncak klasemen. Bukan karena keberuntungan, tapi konsistensi. Pertanyaannya, apakah Persib sudah aman? Jawabannya jelas belum. Boyan Hodak pun langsung mengingatkan timnya untuk tetap waspada. Menurutnya perjalanan masih panjang dan tantangan ke depan justru lebih berat. Persib akan bertandang ke markas Persik Kediri, lalu menghadapi Persija setelahnya. Main di Kediri itu selalu tricky. Atmosfer kandang mereka kuat, dan Persik dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan di rumah sendiri. Boyan pun menegaskan, laga itu akan jadi ujian lain bagi timnya. Tidak ada ruang untuk merasa sombong, apalagi sampai lengah. Yang menarik, Boyan juga menyinggung satu hal penting. Setiap tim yang menghadapi Persib selalu tampil lebih dari biasanya.
karena semua tim ingin menjatuhkan sang juara bertahan. Ini bukan beban, tapi konsekuensi dari status besar. Dan pertanyaannya, apakah Persib siap memikul itu terus-menerus? Disinilah mental berbicara, bukan hanya soal kualitas individu, tapi soal kedewasaan bermain. Kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengamankan hasil. Laga melawan PSM adalah contoh nyata bagaimana Persib belajar menang dengan cara yang lebih matang. Dan tunggu dulu, cerita malam ini belum selesai. Karena di balik kemenangan Persib, ada satu kabar dari Ternate yang bikin Bobotoh makin tersenyum. Tapi soal itu, kita akan bahas lebih dalam nanti. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba jawab di kolom komentar. Menurut kamu kemenangan seperti ini lebih penting atau justru kemenangan besar dengan banyak gol? Dan apakah Persib sekarang sudah terlihat seperti tim juara? Kalau kamu penasaran dengan drama di laga Borneo FC, gol menit akhir yang mengubah klasemen, dan aksi pemain Persib yang mendadak jadi sorotan karena emosinya di lapangan, pastikan kamu tetap stay di sini. Oke, kita lanjut. Kalau kamu pikir pertandingan Persib dan PSM sudah selesai di GBLA, ternyata belum. Justru di tempat lain, drama yang tak kalah panas sedang berjalan. Dan tanpa disangka, hasilnya ikut menentukan nasib Persib di puncak klasemen. Kita geser pandangan ke Ternate. Malut United menjamu Borneo FC dalam laga yang sejak menit awal sudah berjalan keras dan penuh tensi. Borneo sempat terlihat percaya diri, bahkan mencetak gol cepat, tapi sepak bola selalu punya cara sendiri untuk membalikan keadaan. Borneo FC mencetak 2 gol lewat Juan Villa dan Douglas Costa. Secara mental, itu seharusnya cukup untuk membawa pulang 3 poin. Tapi Malut United menolak untuk menyerah. Perlahan tapi pasti mereka bangkit dan terus menekan. Stadion Kiragah benar-benar hidup sampai menit terakhir. Puncaknya datang di menit ke-94. Gol Gustavo Franca meledak seperti petir. Gol telat yang bukan hanya mengunci kemenangan Malut United, tapi juga mengguncang papan atas klasemen. Di sini Borneo FC nampak kehabisan tenaga di momen paling menentukan. Setelah gol itu, kamera menangkap ekspresi frustasi di bench Borneo FC. Emosi meluap, peluang 1 poin pun lenyap. Kekalahan ini memaksa mereka turun ke posisi kedua, sementara Persib berhak berdiri paling atas dengan poin yang sama. Dan dari sinilah senyum Bobotoh makin lebar. Kemenangan Malut United juga membawa mereka ke 3 besar klasemen. Artinya apa? Liga ini makin ketat, tidak ada laga mudah. Semua tim di papan atas saling sikut, dan satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Situasi seperti ini hanya bisa dihadapi dengan mental yang kuat. Dan Boyan Hodak paham akan hal ini. Dia percaya mantan anak asuhnya, yang kini bermain di Malut United, tidak akan memberikan jalan mudah bagi Borneo FC di Ternate. Tapi apa iya? Ciro, David da Silva, dan Gustavo Franca membantu Persib Bandung mengkudeta puncak klasemen milik Borneo. Boyan paham betul dengan karakter mereka, dan Boyan sudah membaca semua ini akan terjadi sejak lama. Sekarang kita kembali ke GBLA, ke satu sosok yang malam itu mencuri perhatian, Eliano. Pemain yang biasanya tampil tenang, rapi, dan kalem, mendadak menunjukkan sisi berbeda. Sepanjang laga, Eliano tampil Spartan, berani duel sisik, bahkan tidak mundur menghadapi pemain PSM yang bertubuh lebih besar. Di menit-menit akhir, Eliano sempat terlibat adu kepala yang cukup lama. Situasi memanas, wasit dan kapten kedua tim langsung turun tangan, tapi setelah itu Eliano kembali ke lapangan dengan semangat yang sama, seolah ingin bilang, Persib tidak akan kalah malam ini. Banyak yang kaget melihat perubahan ini, tapi kalau kita pikir lebih dalam, bukankah ini justru tanda kedewasaan? Bermain di hadapan stadion penuh, dalam laga krusial, emosi itu wajar. Yang penting tetap terkontrol dan tidak merugikan tim. Boyan Hodak menanggapi hal ini dengan kepala dingin. Menurutnya, agresivitas Eliano adalah hal normal, apalagi lawan seperti PSM mengandalkan kontak fisik dan sering melakukan pelanggaran. Statistik 6 kartu kuning, 5 diantaranya untuk PSM, sudah cukup menggambarkan kerasnya laga. Boyan juga menegaskan, Eliano bermain normal dan tidak berlebihan. Ini bagian dari usaha meraih kemenangan. Dan jujur saja Bobotoh, di pertandingan besar, pemain seperti inilah yang dibutuhkan, bukan hanya yang punya teknik, tapi juga keberanian. Soal penalti yang gagal, Boyan tidak ingin menjadikan isu besar. Ia mengatakan semua pemain di latihan bisa mencetak gol. Tapi di pertandingan resmi, tekanan mental sangat berbeda.
Kedepan siapapun bisa jadi eksekutor, termasuk Ramon jika sudah kembali bermain. Yang terpenting Persib tetap menang, menutup tahun dengan hasil positif. GBLA kembali jadi tempat yang angker bagi lawan. Sepanjang musim ini, Persib belum pernah kalah di kandang. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari konsistensi dan kerja keras. Sekarang pertanyaannya, apakah Persib siap menjaga puncak ini? Tantangan sudah menunggu. Persik Kediri di kandang mereka sendiri, lalu Persija dengan tensi rivalitas yang selalu panas. Dua laga ini akan jadi tolak ukur mental juara Persib. Di titik ini Boyan Hodak terlihat sangat realistis, tidak euforia, tidak jumawa, fokus satu laga ke laga berikutnya. Dan pendekatan seperti inilah yang sering dimiliki tim juara, menang tanpa banyak bicara, kalah tanpa drama, lalu bangkit lagi. Bobotoh, perjalanan ini masih panjang, tapi pertandingan seperti ini memberi kita keyakinan bahwa Persib tidak hanya kuat saat menyerang, tapi juga matang saat bertahan. Tidak hanya indah saat unggul besar, tapi juga tangguh saat ditekan. Sekarang saya mau lempar pertanyaan ke kamu, lebih penting mana? Permainan atraktif atau mental baja seperti ini? Dan menurut kalian, apakah Eliano tadi malam menunjukkan sisi baru yang justru dibutuhkan Persib di laga-laga besar? Sebelum kita benar-benar menutup video ini, izinkan saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Karena selama Persib Bandung masih berjuang, selama drama Liga masih berjalan, kita akan terus ada di sini untuk membahasnya bersama, dengan semangat, dengan rasa, dan dengan cinta pada sepak bola. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.